Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Marilah kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kau sudah bangunkan kami untuk dapat kembali berjumpa dengan firman. Berjumpa dengan Yesus. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik. Dan kami melakukan firman-Mu. Tolong juga urapi hamba-Mu yang tidak layak ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita buka ayat pokok bahasan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Galatia mengenai kehidupan rohani mereka. Ini jadi peringatan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya. Tema kita pagi ini adalah merdeka dari keinginan daging. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Roh dikatakan di sini adalah huruf besar. Yang dimaksud adalah roh Allah sendiri. Roh Kudus. Pribadi daripada Tritunggal Allah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Kalau dalam 1 Korintus 3 ayat 16 menulis seperti ini saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita adalah bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Dan Roh Kudus, roh Allah itu sendiri diam di dalam kamu, di dalam saudara, di dalam saya. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Tentunya yang dimaksud diam di sini bukan diam dalam arti temporari, saudara. Bukan tiba-tiba dia datang nanti pergi lagi. Tapi yang dimaksud di sini adalah diam secara permanen. Terus menerus. Dan dia akan berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang dimaksud daripada Paulus. Hiduplah oleh roh yang berdiam di dalam kita. Karena kita adalah bait Allah. Rumah Allah. Roh Kudus ini kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa dia adalah pribadi saudara. Ya. Jadi kita orang percaya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dan bahkan dikatakan tadi diam di dalam kita. Efesus 4 ayat yang ke-30 jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dikatakan pribadi yang dapat berduka. Yang mempunyai perasaan. Sebab itu ketika dia ada di dalam kehidupan kita. Dia mempunyai kerinduan kita melibatkan dalam setiap kegiatan kita. Melibatkan Roh Kudus untuk terus aktif di dalam kehidupan kita. Baik dalam kegiatan sehari-hari dimanapun kita berada. Karena dia berdiam di dalam kita. Dia akan memberikan satu pengalaman, satu perjumpaan dengan Kristus. Karena Roh Kudus sendiri akan membersihkan kehidupan kita dari segenap dosa kita. Itulah Roh Kudus yang dimaksud Paulus ketika itu. Ketika kita hidup oleh roh. Nah saudara, kita hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka ada hidup oleh roh dan hidup menuruti keinginan daging. Ada dua kutub yang berbeda. Yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Galatia. Hidup oleh roh. Jangan mengikuti keinginan daging yang ini selalu dilakukan oleh jemaat Galatia sejak awal. Sehingga Paulus terus-menerus menjelaskan, memperingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, bahwa hidup
oleh roh. Jangan mengikuti keinginan daging. Jadi ada dua kutub yang senantiasa tarik-menarik dan berlawanan. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita melawan keinginan daging. Tapi kalau kita hidup oleh keinginan daging, kita melawan roh Allah yang tinggal di dalam kita. Jadi manakah yang kita pilih, saudara? Saya juga masih hidup di dalam darah dan daging. Tentunya ada keinginan. Tapi Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus dengan bijak menggunakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu hidup. Bagaimana kita melibatkan dia dalam setiap kegiatan kita. Inilah yang Paulus ingin buka pikiran daripada jemaat di Galatia. Mari hidup oleh roh. Karena pemberitaan Kristus sudah begitu dalam pada jemaat Galatia. Sehingga tapi mereka seringkali mengikuti keinginan daging. Keinginan, saudara ya. Kalau bicara tentang keinginan daging, Yakobus 1 ayat 14-15 menulis seperti ini, saudara ya. Yakobus 1 ini tentang pengujian dan pencobaan ya. Dia punya perikop ya. Ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita ketemu dengan kata keinginan. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Ini yang dimaksud daripada Rasul Paulus. Bahwa keinginan daging itu akan senantiasa terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita memprioritaskan, mendahulukan hidup oleh roh. Tidak ada yang luput, saudara, dengan dikatakan tadi dicobai. Ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan. Ada pencobaan. Adam, Hawa itu pun dicobai. Dan mereka jatuh ke dalam dosa. Ada free will, ada kehendak bebas. Saudara dan saya juga mempunyai kehendak bebas. Mana yang saudara pilih? Roh atau daging? Nah, di sini dikatakan bahwa kita diseret dan dipikat olehnya. Dari sisi keinginan itu juga kita diseret dan dipikat olehnya. Mungkin mulai dari mata. Mulai dari pikiran kita. Mulai kita bergerak dengan keinginan kita sendiri. Yesus sendiri pun mengalami pencobaan. Jadi tidak ada yang luput setiap manusia dari pencobaan. Tapi bagaimana kita menghidupkan roh yang ada di dalam, yang senantiasa diam di dalam kita, untuk terlibat dalam kehidupan kita. Apabila keinginan telah dibuahi, melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, akan melahirkan maut. Berarti ada satu konsekuensi yang amat dahsyat. Ketika saudara terus-menerus mengikuti keinginan daging. Firman Tuhan menjelaskan bahwa tujuannya adalah maut, saudara. Sedangkan roh Allah, Roh Kudus, tujuannya adalah hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya, tentunya menjadi kerinduan kita sama-sama mengikuti hidup oleh roh. Mulai dengan bijak mengelola pikiran hati kita tentang keinginan-keinginan yang muncul. Karena tiap manusia tidak luput dari keinginan. Tapi di dalamnya, saudara, setiap manusia itu ada keperluan, saudara. Memerlukan. Kata memerlukan, keperluan dengan keinginan itu sangat berbeda. Kalau tadi kita melihat ada roh dan keinginan, sekarang ada keperluan dan keinginan. Nah inilah saudara, kita perlu pertimbangan yang bijak untuk mengelola kehidupan kita. Menghadapi hari-hari di tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Dalam kita memutuskan segala perkara. Mungkin bagi yang bersekolah, bagi yang kuliah, bagi yang bekerja, bagi yang ada di dalam rumah tangga. Oh ini tidak mudah, saudara.
Kalau saudara tidak hidup oleh roh, saudara akan terus ditarik oleh keinginan daging. Diseret dan dipikat dikatakan tadi. Sehingga kita bukan lagi hidup di dalam kekekalan, tapi dosa yang melahirkan maut. Firman Tuhan katakan bahwa Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau tadi ada keperluan dan keinginan, di dalam keperluan itu Allah turut dan bahkan dikatakan memenuhi segala keperluan kita. Karena Allah kita Allah yang kaya dan Allah yang memberkati saudara dan saya. Di sini saudara, betapa ketika kita hidup memerlukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Supaya kita senantiasa dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mulai hidup oleh roh itu sendiri. Disinilah kita dapat hidup yang bersandar kepada Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita sudah dapat memutuskan dengan bijak, mengikuti roh, yang kita percaya bahwa segenap keperluan Allah akan memenuhi dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Itulah yang dimaksud bahwa kita merdeka dari keinginan daging. Sini saudara. Tapi keinginan masih muncul saudara. Tapi bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita, hati pikiran kita, ketika roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Mari saudara, menjadi kerinduan kita sama-sama. Kita hidup oleh roh. Kita tidak dikendalikan oleh daging. Sehingga kita merdeka dari keinginan daging. Mari kita berdoa sama-sama. Terpujilah Tuhan Allahku yang hidup. Firman-Mu yang hidup. Yang kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Engkau memberikan jaminan kami yang sangat luar biasa. Segenap keperluan kami Engkau akan penuhi. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tolong kami. Kami tidak mengandalkan keinginan kami. Karena kami sudah tahu bahwa keinginan akan membawa kami kepada dosa dan bahkan kepada maut. Tolong kami Roh Kudus berikan bijaksana untuk dapat kami memutuskan segalanya. Hari ini akan kami hadapi kehidupan kami. Roh Kudus beserta dengan kami. Memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.